Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Jadi nanti kita akan mencari luas segitiga dengan berbagai metode jika diketahui eh, bagaimana salah satu, misalkan nanti yang diketahui adalah sisinya, sudutnya. Nah, nanti ada beberapa cara yang harus kita gunakan. Yang perlu kita bahas yang pertama adalah menentukan luas segitiga jika diketahui besar sudut dan panjang dua sisi yang mengapit sudut itu. Ya, jadi kalian bisa melihat di situ ada gambar segitiga ABC, bisa dilihat bersama-sama. Di situ ada segitiga ABC. Jadi ini A, B, kemudian C. Yang diketahui adalah sudut A, ya, ini sudut A. Kemudian dan yang diketahui adalah dua sisi yang mengapit sudut itu. Jadi sisi AC sama sisi AB, ya, sisi AC dengan panjang B, kemudian sisi AB dengan panjang C. Nah, bagaimana kira-kira rumusnya atau bagaimana kita cara mencari luasnya jika yang diketahui hanya sudut A dan sisi AC dan sisi AB, ya. Nah, nanti kita mencoba menemukan rumus yang kita gunakan kira-kira seperti apa. Baik, kalau kita akan menentukan luas segitiga ABC seperti rumus yang sudah ada, ya. Luas segitiga ABC itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, pada kasus itu kita ketahui bahwa alasnya setengah alas berarti kita bisa menulis AB begitu, ya, sisi AB, kemudian dikali dengan sisi CD sebagai tingginya. Nah, masih ingat kalau kita mencari sisi CD, ya, sisi CD berarti apa, Cak? Di luar itu misalkan saya tuliskan di buramnya begitu, ya. Masih ingat kalau kita mau mencari sisi CD, kalian fokusnya sekarang adalah segitiga ACD, ya, segitiga ACD. Berarti segitiga ACD itu kalau kita mau mencari sin A, ya, maaf, ini saya hapus dulu. Kalau kalian fokusnya adalah segitiga ACD, sehingga kita punya sin A itu adalah berarti apa? CD per CA, ya, CD per CA, ya. Nah, kemudian bisa kita tuliskan, ya, berarti sin A itu adalah CD per CA sendiri itu adalah B, sehingga CD itu adalah B dikali sin A. Nah, berdasarkan yang kita tulis tadi di sini CD, ini CD itu B sin A, berarti kita pindah ke sini, kita tahu bahwa panjang sisi AB, ya, berarti AB itu adalah C. Kemudian CD berdasarkan yang sudah kita temukan tadi adalah B kali sin A, atau boleh kita tuliskan bahwa luas segitiga ABC itu adalah setengah BC sin A. Boleh kita tuliskan gini, setengah kali B kali C dikali sin A, gitu, ya. Nah, ini kalau yang diketahui adalah panjang dua sisi, yaitu sisinya sisi AB, AC, dan sudut A. Nah, lantas bagaimana kalau nanti yang diketahui adalah sisi yang lain dan sudut yang lain? Caranya tidak jauh berbeda, ya. Jadi nanti ini yang pertama, gitu, ya. Kemudian kalau yang kedua, luas segitiganya dengan cara yang sama kalian nanti bisa mencari sendiri. Berarti kalau yang diapit itu yang diketahui sudut B, ya, dan yang diketahui adalah AB sama BC, ya, berarti gimana? Berarti setengah alas kali tinggi, langsung aja, ya, tidak perlu saya, karena nanti kalian bisa menemukan sendiri, caranya tidak jauh berbeda. Jadi setengah, kemudian setengah AC, ya, berarti kalau yang ini sudut yang diapitnya adalah sin B, ini adalah yang kedua. Kalau nanti yang diketahui adalah sudut B dan yang mengapit, sisi yang mengapit adalah
A sama C. Kemudian yang ketiga, kalau yang diketahui adalah sudut C, ya, luas segitiga ABC. Kalau yang diketahui adalah sudut C dan yang mengapitnya adalah sudut A sama panjang sisi A, ini panjang sisi A, kemudian panjang sisi B, ini panjang sisi B. Berarti rumusnya jadi gimana? Berarti setengah, ya, dikali B dikali C sin apa? Sin C, ini ya. Nah, itu nanti kalau kalian mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Baik, untuk selanjutnya menentukan luas segitiga jika yang diketahui adalah panjang ketiga sisinya. Jadi sudutnya tidak diketahui, hanya panjang ketiga panjang sisinya, ya. Jadi misalkan di sini ada segitiga ABC. Ya, ini segitiga ABC yang diketahui hanya panjang sisi AC dengan panjang B, panjang sisi BC dengan sisi A, dan panjang sisi AB dengan panjang sisinya adalah C. Baik, untuk menentukan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya saja, maka kita bisa menggunakan rumus hero, ya, atau hero formula. Nah, kita nanti akan mencoba menemukan rumus hero atau hero formula. Ya, ini barangkali sudah pernah kalian dapatkan juga. Cuma di sini kita mencoba untuk menentukan kira-kira rumusnya berasal dari mana, begitu ya. Baik, untuk menemukan rumus hero formula, dasarnya adalah kita bisa menggunakan dasar dari rumus tadi, ya. Jadi kita punya luas segitiga ABC itu rumusnya kan setengah B C sin A tadi, ya. Nah, dari sini kita punya setengah BC sin A, ini jadi dasar pertama. Kemudian kita punya dasar yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya untuk cos A, ya, pada pertemuan sebelumnya bisa diingat kembali atau dilihat catatannya. Kita punya cos A itu rumusnya apa aja kemarin, ya? Iya, apa kemarin? B kuadrat, ya, ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2 kali BC, ya. Ya, ini yang kita pada pertemuan sebelumnya bisa dilihat. Baik, untuk selanjutnya kita punya rumus seperti ini. Kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, ya. Sehingga pada kasus ini kita bisa menuliskan bahwa sin kuadrat A itu sama dengan apa aja? 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga boleh kita tuliskan juga, kalau ini kita faktorkan, sin kuadrat A itu jadinya apa? 1 ditambah cos A, ya. Kemudian dikali dengan 1 dikurangi cos A, ya. Nah, ini yang akan kita olah nanti atau kita menggunakan manipulasi aljabar, ya. Jadi kita punya tadi ini cos A itu rumusnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Kita substitusikan yang cos A ini ke rumus ini, ya, ini dan ini. Ya, kita coba kira-kira jadinya hasilnya gimana. Ya, berarti dari sini kita boleh menuliskan 1 ditambah dengan cos A. Cos A berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Oke. Kemudian dikali dengan 1 dikurangi apa jadinya? Ini juga sama, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Ini ya, ini saya besarkan aja. Oke, nah, ini seperti ini juga agak besar. Ini B kuadrat, C kuadrat. Nah, ini. Baik, dari ini kita bisa samakan penyebutnya. Berarti 1 ini kita samakan penyebutnya menjadi, ya, seperti ini, 2BC per 2BC, begitu ya.
ditambah dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC ya. Ini dikali dengan ini juga sama 2BC dikurangi per 2BC, kemudian ini dikurangi dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat ya per 2BC. Baik, kalau sudah kita gabung, jadi kita dari bentuk ini boleh kita tuliskan itu bentuknya boleh seperti ini, B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC dikali dengan ini. Kalau kita kalikan biar nanti mudah dalam bentuk pemfaktoran, ini boleh kita rubah atau boleh kita ubah menjadi gini saja. Ini aja kita tulis 2B dikurangi B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat ya dibagi dengan 2BC seperti ini. Kemudian dari bentuk ini boleh kita tulis lagi B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC dikali dengan, nah ini boleh saya tuliskan A kuadrat dikurangi kurung buka B kuadrat dikurangi 2BC kemudian ditambah dengan C kuadrat. Nah ini kalau kita kalikan ya, ini kalau kita kalikan kembali ke atas ya, jadi ini sah, sehingga ini dibagi dengan 2BC. Nah kemudian dari sini boleh kita faktorkan bahwa bentuknya ini sama dengan B ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini juga kalau saya ubah menjadi bentuk seperti ini itu sama dengan yang atas. Begitu juga dengan yang di sini. Ini jadinya A kuadrat dikurangi B dikurangi C kuadrat dibagi dengan 2BC. Kemudian ini kan bisa difaktorkan ya. Ini jadinya, ini faktorannya jadinya gimana? Berarti boleh saya tuliskan bahwa yang di sini memfaktorannya jadi B plus C ditambah A dikali dengan B plus C dikurangi A ya per 2A. Ini juga yang ini A ditambah B plus C, A ditambah B dikurangi C dikali dengan A dikurangi B dikurangi C. Dibagi dengan 2BC. Ini 2BC ini. 2BC, ini juga 2BC. Baik, dari situ bisa kita kerjakan lagi hasilnya. Ini B ditambah C ditambah A dikali B ditambah C dikurangi A dibagi dengan 2BC ya dikali A ditambah B dikurangi C dikali dengan A dikurangi B ditambah C dibagi dengan 2
BC. Baik, misalkan diketahui bahwa misalkan saya menuliskan misalkan keliling segitiga ABC itu adalah rumusnya apa? Keliling segitiga ABC apa ya? Berarti kita menuliskan A ditambah B ditambah C, kita misalkan itu sama dengan 2S begitu ya. Jadi keliling segitiga ABC itu adalah A ditambah B ditambah C itu adalah 2S. Maka berdasarkan yang kita peroleh ya, kan berarti boleh kita tuliskan bahwa B ditambah C dikurangi A berdasarkan manipulasi aljabar, boleh kita tuliskan B ditambah C dikurangi A itu adalah 2S dikurangi 2A. Coba dilihat bener nggak sih, B ditambah C kemudian dikurangi A itu adalah 2S dikurangi 2A. 2S tadi kan A ditambah B ditambah C ya, A ditambah B ditambah C dikurangi 2A, nanti akan kembali ke sini ya. 2S tadi kalau saya substitusikan 2S, A ditambah B ditambah C, maka kalau kita punya A ditambah B ditambah C dikurangi 2A itu sama dengan yang ada di sini ya, maka ini sah. Kemudian selanjutnya berdasarkan yang kita ketahui bahwa A ditambah B dikurangi C ya, ini juga boleh ditulis 2S dikurangi 2C ya. Kemudian yang satunya lagi, kalau kita punya A ditambah C dikurangi B, berarti di sini adalah 2S dikurangi 2B ya. Nah, ini nanti akan kita ubah ya, kita substitusikan ke bentuk ini ya, ke bentuk ini ya. Nah, sehingga dari situ, dari yang diketahui boleh kita tuliskan bahwa nah ini B plus C plus A itu kan sama dengan keliling segitiga, berarti kan 2S. Ini boleh saya ganti menjadi ini 2S ya dikali dengan B plus C dikurangi A, berarti kita ganti dengan ini ya. Kemudian ini 2S dikurangi 2A dibagi dengan 2BC ya, dikali A ditambah B dikurangi C, yang ini itu adalah bentuknya yang ini ya, sehingga ini boleh kita tulis 2S dikurangi 2C dikali dengan yang ini A dikurangi B ditambah C ya, itu adalah yang ini ya. Berarti ini 2S dikurangi 2B ya dibagi dengan 2BC gitu ya. Baik, dari sini kalau ini kita gabung jadinya gimana? Jadinya kalau ini kita gabung jadinya 2S dikali dengan 2S dikurangi 2A dikali dengan 2S dikurangi 2C dikali dengan 2S dikurangi 2B ya, dibagi dengan 2BC dikali dengan 2BC. Nah, sekarang perhatikan bahwa di sini muncul 2 semua. Ini boleh saya keluarkan 2-nya. Berarti pada kasus ini 2S dikali 2. Nah, ini berarti boleh kita hilangkan S dikurangi A ya. Untuk selanjutnya ini juga bisa dikeluarkan 2-nya, ini jadi 2 dikali S dikurangi C, kemudian 2 dikali S dikurangi B ya, dibagi dengan 2BC dikali 2BC. Nah, di sini muncul 2, ini boleh dihilangkan, ini juga boleh dihilangkan, ini boleh dihilangkan, ini juga boleh dihilangkan. Berarti untuk 2-nya sisa 2. Nah, pada kasus ini kalau saya tuliskan ini S dikali dengan S min A dikali dengan
S min C dikali dengan S min B dikali dengan 2 kali 2, berarti yang ini kali ini ya, ini kali ini, berarti anggaplah itu adalah 4 begitu ya. 4 dibagi dengan BC U kuadrat. Oke, sehingga kita punya sin kuadrat A, ini boleh kita tuliskan tadi, ini adalah S dikali S min A dikali dengan S min C dikali dengan S min B dikali 4 dibagi dengan BC U kuadrat. Oke ya, seperti itu ya. Baik, untuk sin kuadrat A itu adalah bentuknya ini, maka sin A itu adalah sebenarnya plus minus ya. Cuma yang minus masih ingat, karena ini adalah panjang, kita tidak mungkin panjang sisi AB itu minus, nggak mungkin, panjang itu selalu positif, sehingga yang kita ambil adalah positif. Berarti kalau sin A berarti akar ya, akar. Berarti akar apa aja? Akar apa di situ? Kalau 4-nya saya keluarkan berarti 4 kalau 4-nya itu saya taruh di depan, berarti 4 dikali S min A dikali S min C dikali S min B dibagi dengan BC U kuadrat. Sehingga kalau ini saya manipulasi lagi, 4-nya saya keluarkan berarti ini menjadi 2, BC-nya saya keluarkan berarti 2BC, BC kuadrat kan di situ, berarti akar S min A, S min B, ya, S min C ya. Jadi ini sin A ya. Masih ingat tadi yang di pertama kita punya luas segitiga ABC, dasar pertama tadi adalah setengah B dikali C sin A ya. Nah, kemudian dari sin A yang kita peroleh tadi kan sin A dapatnya kan ini ya, kita substitusikan sin A nya berarti jadinya setengah B dikali C sin A berarti 2 per BC ya, akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Berarti ini, sehingga ini saya hilangkan, ini juga saya hilangkan, berarti menjadi akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah ini, jadi luas segitiga ABC jika yang diketahui adalah sisi-sisinya, maka jadinya adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Barangkali ini juga pernah kalian dapatkan dulu di sekolah, cuma belum tahu rumusnya. Jadi luas segitiga ABC saya tulis lagi, itu adalah akar S min A, S min B, S min C ya. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, di sini itu S itu apa? S itu dengan S itu adalah kan kalau 2S itu kelilingnya, kalau S-nya adalah keliling dibagi 2 ya, A plus B plus C dibagi dengan 2. Nah, ini yang dikatakan Hero formula atau rumus Hero ya. Ini untuk mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah sisi-sisinya saja ya, tanpa adanya sudut tadi. Baik, menentukan luas segitiga jika diketahui besar dua sudut dan panjang sisi yang terletak di antara kedua sisi itu. Kita berdasarkan rumus yang pertama tadi, kita punya luas segitiga ABC ya, itu adalah setengah apa tadi? Setengah apa? BC sin A gitu ya, misalkan BC sin A. Baik, dari sini sebelumnya juga kita punya rumus apa yang sebelumnya ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini kita bisa gunakan dasar bahwa dari sini kita punya B per sin B sama dengan C per sin C ya. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang
sehingga boleh kita tuliskan bahwa di situ B sin C ya itu sama dengan C sin B ya, sehingga boleh kita tuliskan juga bahwa di situ C itu sama dengan B sin C dibagi dengan sin B. Nah, dari sini bisa kita substitusikan hasilnya. Jadi C yang di sini ini sebenarnya C kecil ya, biar tidak bingung, ini saya tuliskan ini C kecil. Nah, hasil dari yang C yang ini kita substitusikan ke yang di sini ya. Jadi luas segitiga ABC, luas segitiga ABC. Baik, jadi dari sini bisa diperoleh bahwa luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali B, kemudian C nya itu saya ganti menjadi ini B sin C dibagi dengan sin B dikali dengan sin A. Nah, ini kalau kita gunakan hasilnya, ini berarti setengah dikali B kuadrat dikali sin C, dikali sin C dikali sin A ya, dibagi dengan sin B. Atau boleh kita tuliskan bentuknya jadi bentuk seperti ini, B kuadrat dikali sin C dikali sin A dibagi dengan sin B. Ini untuk yang pertama. Dengan cara yang sama nanti bisa kalian cari sendiri luas segitiga ABC itu adalah A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi dengan sin A ya. Selain itu ini berarti ini 2 ya, ada 2 ya, ini 2, ini juga 2. Nah, selain itu juga kita bisa menemukan luas segitiganya dengan cara yang sama. Itu adalah C kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 dikali sin C ya. Jadi ini untuk mencari luas segitiga jika yang diketahui adalah satu sisi dan dua sudut yang mengapit salah satu sisi tersebut. Jadi rumusnya ini, nanti kalian yang diketahui yang mana, entah atau sisi A misalkan, entah sisi B yang mana, entah sisi C ya. Kalau sisi C ya berarti nanti mengikuti, berarti ya yang menggunakan rumus ini. Yang diketahui sisi A berarti menggunakan rumus yang ini. Kalau yang diketahui adalah sisi B berarti yang menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya contohnya ya, misalkan diberikan segitiga segitiga PQR dengan panjang P itu misalkan 7 cm, kemudian panjang Q itu misalkan 4 cm, dan sudut misalkan diketahui sudut R itu adalah 85 derajat ya. Tentukan luas segitiga PQR. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, untuk menemukannya atau untuk menentukan luas segitiga PQR ya, itu setengah dikali P dikali Q dikali sin R ya, sehingga
boleh kita tuliskan bahwa di situ nilainya setengah dikali P-nya 7, Q-nya adalah 4, kemudian sin 85 derajat. Nah, sehingga dari sini boleh kita tuliskan ini adalah 2 ini. Berarti 7 kali 2 14, 14 dikali sin 85 derajat berapa? Berarti ini nilainya adalah 0,996. Berarti 14 kali 0,99 13,944 ya. Jadi luas segitiga PVR itu adalah 13,944 cm. Kemudian untuk contoh yang kedua, diketahui luas segitiga TUV adalah 18 cm persegi dengan panjang T itu adalah 4 cm dan V itu adalah 7,5 cm. Tentukan besar sudut U. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Mengerjakannya adalah juga dengan rumus yang tadi. Jadi kalau kita punya mencari luas segitiga TUV itu adalah setengah T dikali V dikali sin U. Ini biar tidak bingung antara U dengan V, saya tulis gini ya V-nya. Sehingga boleh kita tuliskan bahwa di situ luasnya adalah 18, kemudian ini adalah setengah dikali 4 dikali 7,5 dikali dengan sin U. Nah, pada kasus ini berarti boleh kita tuliskan ini seperti ini. Berarti ini 18 sama dengan 15 sin U. Berarti sin U itu adalah 18/15, atau boleh kita tuliskan sin U sama dengan, sehingga sin U adalah nilainya 1,5. Nah, masih ingat bahwa karena nilai dari sin ya, karena sin U itu nilainya adalah seperti ini. Nah, ini ya, nilai sin U itu antara 0 sampai 1, maka tidak ada sudut U atau tidak ada besar sudut U yang memenuhi. Atau kesimpulannya jadi besar sudut U sama dengan tidak ada atau tidak terdefinisi. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang contoh ini istilahnya segitiganya tidak ada karena sudut U nya juga tidak ditemukan, ya tidak jadi masalah.